Hai. Yuk, selamat sore nih buat para moms di sini. Gimana kabarnya? Seperti lama ya sudah tidak berjumpa bersama Momin. Hai Mam, selamat sore. Gimana kabarnya nih buat para moms di sini? Kayaknya lama banget ya kita ya tidak berjumpa nih. Sore Kak, halo nih. Dari kota mana aja sih kalau boleh tahu nih? Halo Kak, minal aizin wal faizin. Iya Kakak, minal aizin wal faizin juga ya. Alhamdulillah baik Kak, alhamdulillah. Nih sore hari ini di tempat kalian cerah nggak nih? Alhamdulillah nih ya, tempatnya Momin lagi cerah banget ya. Jadi Momin live-nya sekarang berbeda ya. Kita live-nya di apa nih kita namanya di rooftop ya. Jadi supaya suasananya juga beda gitu. Baik, Kak Situbondo hadir Momin. Wah, halo. Pati hadir. Wah, Tangerang hadir. Wah, kayaknya ini dari segala penjuru Indonesia ya hadir ya. Kita sambil menunggu ya sayangnya, kita sambil menunggu para mams yang lain juga. Cerah banget Kak, sampai gerah. Iya, panas banget Kak. Iya, betul banget ya. Kalau kalau lagi terang panas banget, tapi kalau lagi pas hujan rasanya ya ampun, hujan mulu ya. Karena dari kemarin tuh di tempatnya Momen tuh hujan terus gitu ya. Jadi alhamdulillah nih sekarang jadi pulangnya nggak basah-basahan ya. Biasanya kalau pulang udah kuyup gitu ya, kebasahan kena hujan. Alhamdulillah nih sekarang ya bisa terang benderang seperti ini dan bisa bertemu nih bersama para moms di sini. Oke, kita sambil menunggu ya sayangnya, kita sambil menunggu, atau boleh banget nih buat para moms di sini juga untuk bantu share sayang. Ya, untuk dibantu share ke kerabatnya atau mungkin juga ke teman-temannya seperti itu, supaya apa? Supaya teman-teman moms di sini supaya bisa tahu gitu ya, supaya bisa tahu bahwa kita lagi ada bincang mami yang ke boleh banget. Dan buat mommy and daddy gitu ya, tetap stay tune juga karena nanti di akhir acara ya, nanti di akhir acara kita akan ada pengumuman giveaway ya, yang temukan botol vitamin yang muncul. Jadi siapa nih kemarin yang ikutan giveaway? Coba angkat tangannya. Vitamin ada promo apa nih Kak? Vitamin kita lagi ada promo-promo, tapi kita sekarang ini lagi ada live bincang mami dulu gitu ya sayangku ya. Kita untuk sore hari ini kita lagi ada live bincang mami dulu gitu. Nah, jadi buat para moms di sini yang kemarin udah ikutan giveaway, nanti tenang aja karena nanti kita akan bagi-bagi gitu ya. Selain pengumuman giveaway, kita juga akan ada bagi-bagi saldo e-wallet nih buat para moms di sini yang tentunya aktif join live dan bisa menjawab kuis dengan benar, karena nanti akan ada kuis-kuis gitu ya, kuis-kuis berhadiah tentunya gitu. Yuk, halo halo halo, selamat sore buat para moms di sini. Gimana kabarnya moms? Bagaimana kabarnya nih buat moms di sini? Halo, selamat sore. Halo Kak, halo, selamat sore. Selamat bergabung nih buat para moms di sini. Siap, stay tune Momin, siap ya. Oh iya, buat para moms di sini kalian harus tetap stay tune karena nanti kita juga akan bagi-bagi e-walletnya, bagi-bagi hadiah tentunya gitu. Nah, buat para mami di sini yang udah stalking Instagram Vitami, pasti udah tahu ya topik yang nanti akan kita bahas gitu ya, yang hari ini akan kita bahas itu baru Bincang Mami episode 14 akan membahas mengenai screen time bagi anak toddler gitu ya, baik atau salah sih dalam dunia parenting. Fakta screening time ya, jadi do and dance screening time gitu. Oke, jadi nanti untuk Bincang Mami episode 14 ini kita akan dibagi menjadi 3 sesi ya Mams ya.
Untuk sesi pertama nanti akan ada materi dari Kak Fabiola, dan untuk sesi kedua ada sesi tanya jawab gitu. Untuk sesi ketiganya penutup dan pembagian e-wallet. Untuk tentunya untuk 2 orang pemenang nih Mams ya, yang sudah memenuhi syarat, aktif dan menjawab kuis di akhir acara nanti, serta untuk pengumuman giveaway Vitamin seperti itu. Oke, kita sambil menunggu Kak Fabiola dulu gitu ya. Halo Kak, selamat sore. Halo, benar-benar sore. Sore-sore. Gimana kabarnya nih buat Kak Fabiola? Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Kak Fabiola gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi buat para moms di sini nih, untuk Bincang Mami episode 14 ini, Momin mengundang narasumber yang tentunya berpengalaman ya untuk berbagi ilmu dan juga tips maupun informasi mengenai dunia parenting bagi psikolog anak dan juga remaja, yaitu ada Kak Fabiola Priscilia. Nah, buat Kak Fabiola, senang sekali nih ya akhirnya bisa berjumpa dengan Kak Fabiola. Perkenalkan Kak, saya Momin, atau biasa disebutnya Momin di sini, yang nantinya akan menjadi moderator Bincang Momi episode 14 gitu. Jadi izin menjelaskan terlebih dahulu ya Kak, izin menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai program berbagi mengenai Bincang Momi kali ini. Oke. Buat para moms di sini mungkin ada yang masih belum tahu, Bincang Momi itu merupakan program dari Vitami, tentunya untuk memberikan informasi dan juga edukasi mengenai kesehatan serta parenting nih ke followers Vitami dengan mendatangkan para ahli. Nah, kebetulan untuk Kak Fabiola ini merupakan seorang psikolog anak dan juga remaja. Jadi pas nih ya dengan sesuai dengan topik yang kita angkat untuk hari ini. Jadi untuk Kak Fabiola boleh mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Halo semuanya, Mas. Namaku Fabiola Priscilla. Bisa hubungin aku tuh di @fabiola.priscilla ya, kalau ada konsul-konsul dan lain sebagainya. Nah, kemudian aku tuh punya anak 3 nih, yang kecil tuh masih umur 6 tahun. Kemudian aku juga praktek di LPP UI Salemba dan Rumah Sakit Khusus Jiwa Dharma Wangsa, ngajar juga di Atma Jaya BSD. Nah, ada nggak yang pernah main ke sana tuh di Cisauk? Gitu Kak. Komen aja. Oke. Nah, sebelum memasuki ke materi nih, Momi mau bacain dulu mengenai latar belakang pada tema hari ini. Untuk screening time, pembahasan ini sedang dibicarakan banyak nih di sosial media. Tetapi untuk penggunaan gawai atau yang biasa kita kenal dengan istilah screen time yang berlebihan pada usia yang terlalu dini, itu tentunya tidak baik. Bahkan dikhawatirkan dapat memunculkan pengaruh buruk bagi anak-anak. Nah, maka dari itu untuk para orang tua perlu mengetahui juga bagaimana sih pedoman dalam memberikan screen time bagi anak-anak mereka gitu. Oke, buat Kak Fabiola mungkin kita langsung aja ke pembahasannya ya Kak ya. Oke, jadi yang siap. Mau tanya nih Kak, bagaimana sih Kak cara kita menilai pentingnya membatasi waktu layar atau screen time itu bagi anak-anak dalam perkembangan mereka Kak? Iya, jadi memang penting banget nih Mams ya untuk kita tuh memastikan screen time yang diberikan itu tidak mengganggu tumbuh kembang anak gitu. Jadi penilaiannya itu apakah anak-anak kita tuh masih menjalankan fungsinya, misalnya mainnya tuh masih di luar gitu ya, fisik motorik tuh terjamin gitu, lincah, luwes, temennya juga banyak gitu kan ya, kemudian bicaranya juga mulai lancar seperti itu. Jadi kita lihat tumbuh kembangnya itu oke nggak ya, terganggu nggak ya dengan permainan atau screen time-nya seperti itu. Jadi kenapa sih penting banget? Karena kan kalau kita lihat ya toddler itu kan pertama semua masa anak itu cuma terjadi sekali ya Mas, nggak bisa diulang lagi gitu kan. Dan ini golden moments gitu. Jadi benar-benar kita fokuskan kepada tumbuh kembang mereka gitu. Nah dengan pemberian screen time yang cukup banyak gitu ya, khawatirnya aspek tumbuh kembang anak dibilang fisik, motorik, bahasa, emosi, sosial. Nah, itu bisa jadi nggak optimal. Karena apa? Karena sibuk aja main gadget. Seperti itu, Momin. Oke. Nah, untuk dampaknya nih, Kak. Dampak positif dan juga dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak itu bagaimana, Kak?
Oke, ini kebetulan aku udah bikin ini ya, udah bikin materinya. Nanti bisa aku coba upload di DM di IG aku ya, kalau misalnya Moms mau lihat-lihat lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat positif atau negatif nih Momin ya, itu kan kita bicara mau dijadiin kawan atau lawan sih gitu ya. Karena kan screen time itu sebenarnya itu bisa positif juga loh gitu. Misalnya nih, anak-anak yang cukup misalnya punya waktu yang screen time yang cukup gitu ya, itu wawasannya biasanya lebih luas gitu ya. Mereka belajar bahasa itu otomatis gitu ya, dengan nonton aja bahasa asingnya itu sudah terasa dengan baik. Terus anak-anak karena sering dengerin ya, jadi terpacu juga untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya nih. Lebih kreatif ya, buat main-main games yang luar biasa saat ini, itu bisa mengembangkan kreativitasnya. Anak-anak juga jadi tahu nih cara mengekspresikan diri lewat media sosial itu seperti apa sih gitu ya. Karena mereka ini ya Moms, itu kan digital native. Begitu lahir udah punya akun kayaknya. Umur 2 tahun tuh nggak usah diajarin, udah bisa gitu kan ya sendiri. Jadi memang screen time ini tergantung gitu. Kalau misalnya kita jadikan kawan bisa, tapi bisa juga menjadi lawan nih Momin. Gitu. Jadi kalau misalnya mau kita tahu nih, ini kayaknya udah jadi lawan nih ya, udah ada dampak negatifnya nih. Perhatikan beberapa kunci-kunci ya Mas ya. Yang pertama nih, itu main gadgetnya udah susah untuk kita ambil, alias setiap waktu, setiap saat, bahkan nggak bisa tidur kalau nggak pakai gadget. Kemudian kalau misalnya ketinggalan nih ya, kalau kita ketinggalan dompet sama kita ketinggalan handphone, coba mau lebih susah mana? Kita juga kayaknya lebih dengan ketinggalan dompet ya, soalnya kalau bayar bisa pakai ada m-banking gitu ya Kak ya. M-banking kan. Nah, sama anak-anak kita juga kayaknya tuh kalau misalnya udah mulai nggak pakai gadget keluar rumah gitu ya, terus aku mana gadgetnya, aku bawain gadgetnya dan sebagainya. Nah, sudah ada tanda-tanda kegelisahan tanpa gadget, itu artinya sudah jadi lawan nih. Kemudian hari ini misalnya kita kasih waktu 30 menit gitu ya. Kemudian besoknya nggak bisa 30 menit, 45 menit. Kalau nggak rewel, besoknya lagi nggak bisa 45. Naik terus tuh toleransi sampai hari bisa 2 jam sehari. Nah, itu udah jadi lawan. Kemudian pas di preschoolnya gitu ya, nggak bisa konsen. Nah, karena kebiasaan main game. Kenapa sih nggak bisa konsen? Karena games itu kan kita butuh cepat ya, artinya main jempol, terus lihat layar, sehingga kita tidak terbiasa untuk berproses gitu. Sedangkan kalau di preschool kan proses ya, Momin ya, belajar apapun itu kan perlu waktu yang lebih lama. Nah, jadi mereka jadi sulit tuh untuk konsentrasi. Terus yang tadinya suka gambar, suka nyanyi, suka main bola gitu ya, jadi males, jadinya pengennya masuk kamar main gadget. Gitu Momin kalau udah jadi lawan ya, seperti itu. Sebenarnya memang ada dari kedua sisi, itu ada baiknya juga ada buruknya gitu ya Kak, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Betul. Seperti itu. Betul Momin. Nah, untuk orang tua sendiri ini kan sebenarnya udah tahu nih ya Kak, apa sih dampak nih dari negatif si gadget ini gitu untuk si kecilnya. Nah, apalagi mengenai perkembangan si kecilnya juga. Tapi kenapa orang tua itu masih tetap juga nih memberikan gitu, nggak apa-apa deh gitu daripada nanti nangis atau gimana gitu Kak. Nah, itu kira-kira alasannya apa sih Kak gitu? Oke nih ya, kalau dari klienku ya, yang terjadi misalnya kayak mengatasi anak-anak yang adiktif terhadap gadget. Nah, itu yang paling utama ya Mas ya, yang Mamin itu adalah pola pikir. Itu tuh yang kendala banget. Kenapa sih orang tua udah tahu nih, udah jadi lawan nih gitu ya, udah ada gejala negatif nih, tapi kok ya dikasih gitu ya, kok nggak bisa berhenti gitu. Nah, yang pertama itu bisa jadi kayak pendidikan, ya kan? Nah, zaman pandemi kan ya, kita nggak berdaya tanpa teknologi, bener ya? Betul. Anak pegang gadget, iya kan? Nah, jadi alasannya, iya tahu sih, tapi kan anakku kan di sekolah juga tugas-tugasnya pakai gadget gitu kan ya. Jadi udah tahu nih, iya tapi kalau kita lihat terus kesehatan matanya bisa terganggu. Tapi kan buat sekolah gitu. Yang pertama, yang kedua, udah tahu bahwa kalau misalnya gerakan olahraganya jari doang, bisa jadi obesitas dong karena kurang gerak. Tapi karena itu teknologi kan berkembang terus ya Momin ya. Kalau misalnya sepupu, tetangga gitu kan ya, kok dia udah bisa main game ini ya? Kok dia udah bisa download aplikasi ini ya? Anakku kok belum ya gitu ya? Akhirnya ya udah demi
teknologi yang terus berkembang, dikasih lagi ke gadget. Kemudian juga belum wawasan, gitu ya. Sekarang belajar bahasa apa juga bisa pakai gadget. Jadi demi wawasan, akhirnya anak dikasih lagi gadget. Padahal ketika anak memperluas wawasan, jangan lupa Mams, kadang-kadang itu iklan yang tidak diharapkan bisa lewat, benar nggak? Betul. Konten-konten negatif. Nah, itu kan kita susah ya, meskipun kita udah protect, kita udah dampingin, namanya hal itu bisa saja terjadi. Dan satu lagi nih, ini yang paling jitu ya, ini alasan paling jitu. Kenapa coba? Karena kita suka repot, bener gak sih? Iya, Lagi betul. masak, lagi kerja, ya kan? Ini, gitu kan ya. Aduh, itu tuh padahal yang utama banget sih, gara-gara itu jadinya udah tahu sih negatif, tapi udah dikasih juga, gitu mungkin. Karena mungkin juga daripada anaknya rewel tapi ibunya ini lagi sibuk gitu ya kayak, jadi ya udah deh daripada nangis gitu ya kayak. Iya. Nah, jadi untuk kesalahan orang tua dalam screening gitu ya kayak. Jadi selain itu apa lagi sih Kak kesalahan orang tua dalam screening time yang paling sering gitu nggak disadari gitu? Oke, ya yang selanjutnya itu adalah mungkin lebih kepada wawasan ya. Artinya kadang kita nggak tahu gitu umur 2 tahun tuh boleh nggak sih dikasih gitu ya. Kalau udah masuk toddler tuh bolehnya berapa menit sih sehari. Nah, jadi kadang-kadang orang tua tuh belum aware gitu bahwa ada loh ketentuan yang sudah berlaku bahwa usia-usia tertentu itu nggak boleh dikasih disarankan untuk tidak diberikan screen time lebih dari sekian menit contohnya. 2 tahun Mams itu sama sekali nggak boleh gitu ya main gadget gitu, beneran ini gitu. Karena apa? 2 tahun itu mainan terpenting itu diri kita ciluk aja udah mainan buat anak kita gitu ya, jadi nggak perlu tuh yang namanya gadget. Nah kemudian umur 2 sampai 4 tahun itu boleh 1 jam sehari ya, bukan sekali main, sehari gitu. Kemudian ada juga penelitian mengatakan di atas 5 tahun itu boleh 2 jam per hari, bukan per kali main. Dan kalau udah remaja yang namanya butuh untuk pendidikan dan sebagainya itu bisa mencapai 4 jam 17 menit itu dari penelitian ya. Terus kadang-kadang masih nawar tuh orang tua kan, oh iya tapi kalau misalnya butuh boleh dong ya lebih dikit-dikit. Nah itu jangan dimaksimalin. Jadi kadang gini loh, Mami, kan aku bilang misalnya 2-4 tahun, oh masih boleh lah, masih 1 jam, sekarang baru 5 menit masih ada sisa 15 menit lagi. Jadi itu bukan dimaksimalkan gitu. Itu benar-benar udah maksimalnya segitu, tapi kalau bisa less than yang tadi kita sudah bicarakan ya lebih baik dong gitu Momin. Oke. Nah, jadi gimana sih Kak cara kita nih sebagai orang tua itu bisa mengatur dan juga memonitori waktu layar anak-anak tersebut itu dengan efektif? Oke. Ya, ini nggak boleh disambi, Momin. Jadi, ya udah deh nanti sambil masak ya coba kamu ceritain kamu gimana sih gitu ya, maunya main apa aja. Nggak bisa. Jadi beneran kita harus abis dari sini ya, abis dari live ini beneran kita duduk tenang, boleh ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh gitu ya. Terus kita pikirin tuh, lalu nih toddler aku tercinta ini kan lagi gemes-gemesnya gitu ya, lagi butuh-butuhnya aktivitas fisik, sehingga itu menjadi prioritas utama gitu ya. Misalnya dari bangun tidur, apa sih aktivitas fisik yang bisa dilakukan? Berapa kali dalam sehari? Itu kan semua tergantung dari kondisi anak ya, nggak bisa kita generalisasikan. Kemudian itu dari fisiknya dulu. Kemudian butuh dong main sama teman. Mainnya jangan di dunia maya, ya kan, dunia beneran gitu. Secara realitas harus punya teman real gitu ya. Nah, karena pernah nih ada kasus aku tanganin gitu ya, karena sering yang main gadget, jadi bertemannya ya di dunia maya. Kalau di real life itu nggak bicara. Jadi karena takut nanti kalau ini kan ketemu teman yang beneran ya, takutnya nanti kalau aku salah ngomong gimana, kalau nanti aku dijudge negatif gimana gitu. Jadi kalau di dunia maya kan semua temannya baik-baik gitu, padahal kita nggak tahu itu ngaku-ngaku ya usia sebaya sampai 40 tahun kita nggak tahu. Iya gitu. Jadi hati-hati moms, kita juga harus aware ya terhadap hal seperti itu. Makanya yuk cari teman yang beneran deh gitu, yang secara real itu beneran teman. Nggak apa-apa berantem gitu ya, nggak apa-apa rebutan gitu, tapi that's the real fact gitu yang harus kita hadapin. Nah kalau di dunia maya kan kita nggak tahu ya ini beneran enggak dan lebih banyak bahayanya.
itu dari sosial. Kemudian komunikasi beda loh. Kadang anak kita belajar bahasa di dunia maya gitu ya. Itu beda dengan bahasa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi ada yang jadi sifatnya baku, ada yang sifatnya jadi monoton gitu, ada yang apa namanya justru cenderung kasar misalnya gitu ya. Jadi bahasa-bahasa kemampuan anak kosakata dan komunikasi itu juga kita harus alokasikan waktu gitu ya. Jadi untuk diskusi dengan anak, belajar anak untuk mengungkapkan bukan dari picture, bukan dari gambar gitu, bukan dari emoji gitu ya. Tapi kenal emosi itu beneran ada namanya. Ini loh namanya marah, ini loh namanya sedih, ini loh namanya apa namanya misalnya gembira dan lain sebagainya. Jadi emosi dasar itu kan ada 4. Yang pertama itu sedih, marah, takut, dan juga gembira. Nah itu kita beneran harus ajarin gitu sehingga anak bisa menamakan emosinya dengan baik, tidak melalui emoji-emoji itu. Makin sekarang momen ya, emoji itu luar biasa. Sampai kata gitu, ini musik apa sih sebenarnya gitu ya. Nah itu yang penting banget. Dan tidak lupa kita sekarang, mohon maaf banget, bahwa ada penurunan moral momen, dan itu sebagian besar didapat anak-anak kita dari media sosial gitu ya, dari internet lain sebagainya gitu ya, aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya. Nah itu kita nggak bisa apa ya, artinya lomba dengan perkembangan teknologi. Kita nggak bisa lomba dengan luasnya informasi, tapi kita bisa lomba dengan waktu kita ada dengan anak gitu. Nah, itu yang harus kita alokasikan setiap hari. Aku ada sama anak, mau dengerin mereka tuh apa sih yang dirasakan hari ini, apa sih mereka lakukan hari ini, konflik apa sih yang mereka terjadi di toddler ini gitu ya. Dan itu yang nggak akan bisa digantikan oleh aplikasi manapun gitu. Seperti itu, Mamin. Karena memang kejahatan di dunia maya pun sekarang kayak semakin marak gitu ya Kak ya? Betul. Luar biasa. Ngeri, sini aku ada beberapa data ya. Misalnya dari, bentar. Cyberbullying ya. Oke. Jadi mulai dari anak-anak kecil ini kan belum memahami, masih polos banget ketika ada teman yang mau berteman, kenalan, misalnya minta foto dan sebagainya. Bisa jadi dikirim, aku minta foto kamu dong, tapi kamu bajunya jangan yang itu ya, misalnya. Itu kan belum pada waktunya anak itu untuk menganalisa ya, apakah ini benar atau enggak, apakah ini boleh atau enggak. Nah, itulah peran kita supaya anak-anak kita ini terhindar dari kejahatan online gitu ya. Belum lagi misalnya ya itu tadi, mencoba bersahabat dengan anak, padahal di luar sana pelakunya itu adalah seorang penjahat seksual seperti itu ya. Itu ngeri banget nih Momin. Memang akhir-akhir ini memang banyak sekali terjadi gitu ya, banyak sekali berita-berita terjadi yang dan pelaku kejahatan ini pun dia usianya sudah di atas, udah dewasa. Betul. Gitu. Betul. Dan sulit banget Momin untuk kita lacak, itu susah banget karena kan ya akun-akun itu kan bisa palsu ya. Jadi ngulik dilacak kemana, dan banyak banget kan yang apa namanya apa sih namanya tuh, nomornya tuh nggak eksis gitu. Oke. Ya jadi menggunakan nomor baru bisa jadi gitu ya Kak ya. Iya, bahkan nggak terdaftar nomor itu. Jadi kita mau lacak kemana gitu. Sangat-sangat mengerikan sih kalau kejahatan online itu, Momin. Memang PR sekali ya sebagai orang tua untuk secure nih terhadap si kecil ini gitu. Nah, ya. Kak, untuk screening time itu apakah bisa mempengaruhi pola makan, Kak? Mungkin dalam kasus makan itu harus sambil nonton YouTube, mungkin juga harus sambil bermain game, seperti itu. Ya dong, tentu saja. Ya maksudnya memang apa ya, mungkin zaman sekarang itu wajar ya kita lihat anak-anak tuh nonton sambil makan. Tapi ada satu hal sih sebenarnya yang harus kita apa ya, kita concern juga gitu, ketika anak itu sedang makan sambil nonton, itu kan kita menghilangkan kesadaran anak untuk menikmati makanannya ya. Karena kan kita nggak bisa merasakan dua hal in the same time. Misalnya, bisa nggak momen kita marah sama sedih misalnya gitu ya, atau marah sama seneng nih, marah sama seneng tapi sama-sama gitu.
kan harus pilih ya. Ya kecuali kalau misalnya terharu itu kan ada sedih dan senang. Most of the time itu kan kita nggak bisa merasakan atau memilih dua hal di satu waktu. Jadi ketika nonton bisa jadi makanannya jadi nggak konsen kan. Itu. Jadi ini rasa apa sih gitu? Ini kayak keasinan atau kemanisan kayaknya ya udah deh yang penting apa namanya tayangannya oke nih gitu kan ya nggak apa-apa lah keasinan dikit. Nah padahal kalau anak itu tidak sedang nonton pasti bisa komen kan, mama nih masaknya keasinan, mama garamnya kebanyakan gitu misalnya ya. Nah hal itu yang sederhana tapi penting banget karena itu kan kepada apa ya kepekaan anak ya, kepekaan anak untuk bisa merasakan sesuatu dan itu kepake banget. Kalau misalnya dalam bersosialisasi misalnya ada teman yang nangis, kamu kenapa? Misalnya jangankan nangis deh, mukanya udah mulai sedih aja, kamu sedih ya, kenapa? Gitu kan, karena anak ini terasah kepekaannya, gitu ya. Nah, tapi kalau kita sambi, nonton sambi, makan sambi, nah kepekaan ini yang kita korbankan momen sebenarnya, gitu. Jadi untuk kepekaan dan juga mungkin lebih ke konsentrasinya juga jadi betul. Konsentrasinya ya udah lebih ke YouTube-nya, lebih ke tontonannya iya. seperti itu ya Kak ya. Iya, betul. Nah, terus bagaimana sih Kak cara kita itu mengenalkan anak-anak nih pada teknologi yang secara sehat dan juga bisa bertanggung jawab untuk dirinya juga gitu? Iya, itu sebenarnya mudah ya. Kan yang memperkenalkan pertama kali kita. Betul. Jadi, betul ya. Jadi sebelum kita memberikan kepada anak, ya kita sortir dulu misalnya. Kita nonton dulu tuh film-film yang katanya untuk anak kecil dan kata kontennya itu untuk dewasa ya kan kemasannya anak-anak balita tapi ternyata isinya buat dewasa. Nah itu kan kalau kita mau menjaga teknologi sehat ya kita harus nonton dulu, kita harus filter dulu gitu, kita harus dampingin gitu ya. Kemudian tadi kan kita udah bahas tuh momen yang waktu-waktunya ya, waktu screen time. Nah itu kita bisa masukkan pertama prioritas tumbuh kembang anak yang tadi fisik, motorik, bahasa, emosi dan sosial tadi, baru sisanya itu misalnya pas lagi bermain masukin yang screen time-nya gitu. Jadi itu hanya bagian dari kehidupan anak atau waktu kehidupan anak dalam sehari itu. Jadi penting banget buat kita mengenalkan teknologi di waktu yang berbatas tadi gitu ya. Kemudian kita sortir dulu mana yang sesuai nih dengan bahasa anak, dengan kebutuhannya gitu ya. Misalnya contohnya ini kita mau mengenalkan warna gitu. Jadi kita pilih-pilih konten kita mengenalkan ingat makanya bahasa ibu dulu ya. Kadang-kadang anak-anak tuh bingung tuh ya. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kebalik-balik gitu kan warna. Nah, satu-satu dulu. Nah, itu kita bisa berikan sebagai salah satu cara kita untuk mengenalkan teknologi yang sehat pada anak. Dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya bisa disesuaikan. Gitu, Mami. Jadi memang mesti kita bisa menyiasati gitu ya Kak ya. Betul. Nah, berarti untuk tantangannya juga nih Kak dalam mengatur waktu layar anak-anak gitu ya di era dimana nih teknologi sangat merajalela, apalagi nih kalau misalkan nih mungkin udah selesai nih untuk waktu screening time-nya itu udah selesai nih, tetapi dia mungkin bermain bersama teman-temannya dan teman-temannya sedang memegang gadget, itu kan juga kayak kita susah gitu ya kayak untuk kan kamu udah nih tadi nih gitu, tapi karena dia melihat temannya gitu jadi kayak aku mau gitu. Itu gimana nih Kak? Iya, jadi memang kalau itu kan sesuatu yang memang kita perlu siasati sebelumnya ya, Momin ya. Artinya gini, biasanya kan kita udah tahu ya anak-anak ini kalau main tuh main apa sih? Kalau tadi main gadget ya berarti screen time sebelum bermain itu ya kita tiadakan karena kan nantinya juga akan main dengan teman-temannya seperti itu. Karena nggak mungkin benar seperti Momin tadi bilang, kalau kita sendirian gitu cuma ngeliatin teman-teman yang main gadget kan nggak mungkin ya. Tapi kita bisa siasati gitu, kita bisa atur. Oke, nanti kamu mainnya pas sama teman-teman kamu nih, oke, sekian waktu yang digunakan, yang dibuka boleh game apa aja gitu ya, dan pastinya harus ada orang dewasa di sekitar anak itu untuk bisa mengawasi. Karena aku pernah loh, waktu itu aku lagi dalam perjalanan gitu ya di airport ya, itu anak usia berapa ya, mungkin sekitar 3-4 tahun, itu gamesnya tuh games yang agresivitas tingkat tinggi gitu. Nah itu orang tuanya sebelahnya, gitu kan.
Jadi memang kalau kita nggak kasih tahu, ya pasti itu lost kan. Itu pernah juga waktu naik kereta kalau nggak salah tuh sebelahnya juga ada anak yang nonton nonton tapi itu film yang beneran film dewasa gitu ya. Aduh itu bukan anak umurnya banget. Nah itu kan kita harus aware ya bahwa anak tenang itu bukan berarti baik-baik aja gitu ya. Untuk kita juga harus pantau seperti itu. Min. Oke, sebenarnya dalam memilih pertemanan atau mungkin lingkungan juga itu berpengaruh ya kak ya. Banget. Nah, untuk orang tuanya sendiri nih kak, bagaimana sih supaya bisa membangun kesadaran diri pada anak-anak mengenai resiko terkait dengan penggunaan gadget yang berlebihan? Iya, nah ini nih anaknya kan ngomong anak-anak toddler ya. Kan nggak mungkin kita bilang, oke nak, supaya kamu terhindar dari gitu kan nggak mungkin ya. Papa mama ngomong apa sih gitu kan ya. Yang kita bisa iya, karena di umurnya hanya yang satu hal utama yang bisa kita lakukan dengan mudah dan murah itu adalah menjadi contoh gitu. Karena anak itu kan peniru ulung ya. Kalau setiap hari nih kita buka apa namanya shopping online gitu, tuh tiap saat gitu kan ya. Kira-kira anak kita akan konsumtif nggak? Iya dong. Gitu. Gampangnya jadi tinggal pencet datang barangnya gitu kan ya. Jadi benar-benar it depend on us gimana kita bisa memberikan contoh buat anak-anak gitu ya. Kita milih konten-konten yang kita share gitu. Ini ya, ini bagus nih. Misalnya ada salah satu, aku tuh suka banget nonton adalah satu-satu keluarga gitu ya di channel YouTube itu bagus banget nih. Nah itu aku nonton bareng tuh gimana mereka menghabiskan waktu bersama gitu ya, mengenalkan profesi dan lain sebagainya itu keren banget. Nah kita bisa kasih contoh ini loh tayangan yang kita bisa nonton bareng atau kamu bisa nonton seperti itu karena mereka kan what they see what they do ya. Iya betul. Jadi toddler itu sih jadi role model yang baik gitu untuk menggunakan teknologi dan juga gadget seperti itu. Oke. Karena akhir-akhir ini juga ya kak, selain ada kasus kejahatan juga banyak juga nih mungkin dari marketplace lain yang apa ya si kecil ini tuh dia main-main kayak Shopee gitu ya, tiba-tiba check out barangnya datang ke rumahnya, dapat tagihan banyak. Mungkin juga kalau game itu kan banyak sekali apa ya, kita harus membeli gitu ya, entah itu membeli apa gitu, tiba-tiba membludak gitu untuk tagihannya gitu. Jadi emang bahaya banget gitu ya kak ya kalau misalkan kita tidak kita awasi gitu. Iya betul. Oke. Nah, jadi untuk mungkin pembahasan dari Momin gitu ya, ini sudah selesai. Sekarang kita memasuki sesi kedua nih, Kak. Jadi untuk sesi kedua dari Bincang Momi ini, mungkin nih buat para moms and dad, boleh banget ya yang mau tanya-tanya, boleh langsung aja tulis di kolom komentar, karena nanti akan kita pilih gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Beberapa pertanyaan untuk Kak Fabiola juga mungkin boleh untuk memilih nih pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Oke, Momin, siap. Oke. Kira-kira siapa nih buat para mams di sini ada yang mau bertanya-tanya boleh, atau mungkin buat Kak Fabiola mungkin sudah menemukan pertanyaan-pertanyaannya boleh Kak? Oke, aku kayak ngikutin Momin aja deh. Oke. Aku ya dibacakan yang mana aja nih semua pertanyaan bagus-bagus banget sebenarnya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan Kak. Bun, maaf ketinggalan pembahasan. Nah, katanya untuk screen time toddler itu bisa dimulai dari usia berapa? Oke, ini tadi emang kita baru bahas ya. Nah, kalau ada yang ketinggalan, nanti materinya aku masukin ke IG aku kok di fabiola.priscilla. Jadi nanti yang ketinggalan boleh lihat di situ ya materinya. Nah, kalau misalnya toddler itu tergantung usianya. Kalau misalnya usianya kan 1-3 ya. Nah, kalau umurnya di bawah 2 tahun itu jangan dikasih. Jadi lebih baik itu kayak aktivitas fisik gitu ya, main bareng kita nih orang tuanya gitu. Karena kan waktu mereka ini nggak akan pulang lagi ya, totalnya anak udah SD gitu kan ya, aduh itu sayang banget. Nah jadi 2 tahun pertama itu jangan dikasih dulu, 2 tahun ke atas
itu ada konsep-konsep yang bisa kita lebih mudah mengajarkan karena mereka lebih mudah belajar dengan visual gitu ya. Jadi misalnya konsep warna, huruf, angka, bentuk gitu. Itu bisa. Kemudian usia 4 tahun, 5 tahun kita udah mulai bisa mengajarkan tentang norma-norma lewat cerita-cerita di apa namanya screen time gitu ya dengan apa namanya film dan lain sebagainya gitu. Itu kita mulai bisa masukkan. Tapi jangan lupa tetap diseimbangkan kebutuhan mereka misalnya untuk menjalin interaksi sosial dengan teman-teman yang memang seusianya dan dalam kehidupan nyata seperti itu sih Mam. Jadi batasan-batasan untuk pemberian screen time itu mohon diperhatikan. 2 jam maksimal itu diberikan kalau anaknya udah di atas 5 tahun seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Nah, ini ada lagi nih Kak yang bertanya, apakah anak boleh diberikan sanksi apabila melakukan screen time lebih dari waktu yang sudah disepakati? Oke, nah ini sanksinya apa nih sanksinya? Jadi sebenarnya gini sih, kita di zaman now itu ya, apalagi dengan anak-anak sekarang itu, kita nggak sebut lagi itu hukuman gitu ya, tapi kita sebutnya lebih kepada kesepakatan gitu. Jadi anak juga belajar untuk bernegosiasi dibandingkan dengan menerima aja apa hukumannya apa gitu ya. Mereka punya andil kok untuk bisa menentukan gitu jika mereka melewati batasan waktu gitu ya. Atau kan salah satu dari tanda-tanda gadget udah menjadi lawan nih ya. Ini aku bacain beberapa itu adalah anak-anak itu yang suka nyari waktu tuh nggak pada tempatnya. Jadi misalnya gini, udah kita simpen tuh gadget ya kan ya, terus kita meleng dikit, misalnya kita masak atau kita tidur atau kita apa, tiba-tiba gadget udah pindah, gitu ya. Ini kan juga harus diberikan konsekuensi ya, atau kita kesepakatan di awal apa, ini loh letaknya gadget ini di sini gitu ya, bukan di kamar tidur misalnya, atau kalau kamu misalnya mau main gadget itu nggak di kamar mandi gitu, tapi suka juga loh apa orang tuanya bawa gadget ke kamar mandi ya. Jadi lagi-lagi itu kita sebagai role model. Nah, hal-hal ini perlu kita bicarakan di awal, Moms. Jadi bukan nunggu apa namanya pelanggaran terjadi baru kita kasih sanksi. Kita pikirkan dulu kira-kira apa yang mungkin terjadi, kita omongkannya di awal. Dan ketika kita terapkan itu, kitanya ini jadi contoh gitu ya. Jadi jangan kita berikan sanksi sementara kita juga melanggar kesepakatan tersebut. Gitu sih Mami. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Ada lagi Kak yang bertanya, bagaimana nih tips agar anak tidak salah tontonan? Karena pernah kejadian juga nonton kartun yang biasanya untuk anak, ternyata ada adegan yang berbahaya yang bisa ditiru anak. Itu bagaimana? Iya, itu aku pernah kejadian juga ya. Itu apa dari situ sih kita belajar juga ya. Kadang tuh tayangan gambar dan judul itu mengecoh Moms. Gitu ya. Jadi seperti tadi kita juga sama Mamin udah bahas ya bahwa kitanya nonton dulu gitu loh. Sebelum itu kejadian kita nonton dulu, make sure itu aman baru kita kasih ke anak. Itu sih yang paling bisa kita lakukan karena kalau enggak itu terlalu beresiko sih memang. Kalau kita berdasarkan dengan gambarnya polos ya gitu, lucu ya warnanya, warna anak-anak banget, judulnya juga kayaknya apa jauh dari konten negatif, ternyata di tengah-tengah gitu keselip aja itu nilai-nilai negatifnya gitu Mas. Iya, karena memang sekarang ini banyak juga gitu ya kayak kartun atau bahkan tontonan untuk anak-anak, tetapi di tengah-tengah ceritanya nih ada adegan-adegan yang memang tidak pantas gitu. Sedangkan kita juga kan mungkin sebagai orang tua tidak bisa gitu ya kayak untuk mendampingi anak setiap waktu gitu saat sedang bermain handphone gitu. Ya, oke, jadi seperti itu. Nah, ada yang bertanya lagi Kak, apakah screen time itu berlebihan bisa melemahkan syaraf otak anak? Iya dong. Jadi sebenarnya bukan kepada melemahkan atau seperti apa ya. Yang pasti itu berdampak negatif gitu. Karena setiap anak itu kan dampaknya bisa beda-beda ya. Tapi segala sesuatu yang sifatnya berlebihan itu kan pasti berdampak negatif seperti itu. Jadi banyak yang kita juga lihat ya di berita-berita gimana dampak negatif dari kecanduan gadget ya, karena tadi aktivitasnya berlebihan sehingga
apa namanya, anak ini melampaui batas toleransi yang bisa diterima oleh anak. Seperti itu maunya. Nah, kalau si kecil ini sudah kecanduan gadget gitu Kak, itu harus ada terapi khusus nggak sih Kak untuk menyembuhkan hal tersebut? Iya, betul. Jadi memang untuk anak-anak yang adiksi atau kecanduan gadget itu kita harus ya berikan psikoterapi gitu. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa kembali berfungsi karena kalau sudah kecanduan itu bisa dipastikan anak-anak ini tidak menjalankan fungsi secara optimal, misalnya tadi fungsi sosialnya jadi menarik diri dari pertemanan misalnya gitu ya, terus nggak mau ikut aktivitas yang tadinya disuka gitu dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali dampak-dampak negatif yang kita harus pahami dan bagaimana secara bertahap itu kita apa namanya kurangi dan akhirnya bisa kembali anak-anak bisa kembali berfungsi gitu. Macam-macam sih psikoterapi yang bisa kita berikan gitu. Jadi memang perlu assessment dulu gitu ya untuk kita bisa tahu kita bisa melakukan psikoterapi yang mana tuh. Dan nggak bisa instan nih, Mam. Jadi jangan oh dia adiktif mungkin minggu depan udah balik lagi tuh belum tentu ya karena setiap anak itu respon terhadap terapi kan beda-beda gitu. Jadi sebelum nih ya Mams ya, Mamin aku ingetin di awal sebelum kita melakukan proses yang panjang gitu ya dan nggak mudah ini yuk kita fokusnya sama mencegah dulu nih jangan kecanduan gadget seperti itu Maminya. Oke. Ada lagi Kak yang bertanya nih sepertinya menarik juga. Apakah benar screen time pada toddler itu bisa mempengaruhi daya tarik kepada adiknya jika dilakukan berkepanjangan? Dari adiknya nih. Oh, maksudnya adiknya ikut? Betul. Oh iya dong, itu kan suatu perilaku sosial ya. Jadi perilaku yang dilihat tadi kan, apa yang mereka lihat itu yang mereka lakukan. Kalau kakaknya misalnya terus aja pakai gadget, ya pastinya adiknya juga otomatis akan meniru gitu ya. Dan pastinya akan lebih mudah buat kita untuk membatasi adik, sementara kakaknya juga apa namanya nggak dibatasi, mungkin dengan alasan kakaknya udah apa ya, udah tantrum gitu ya. Kalau dibatasin udah ngomel-ngomel udah deh daripada apa konflik ya udah biarin aja bisa aja seperti itu kan. Tapi jangan lupa ada adiknya yang mengamati dan akhirnya jadi peniru juga seperti itu bisa banget. Oke. Nah Kak, ada juga Kak yang bertanya tips membagi waktu karena mempunyai ketiga anak yang usianya itu berbeda, ada yang preschool, ada yang toddler, bahkan ada yang bayi. Nah supaya tidak ketergantungan gadget nih ketika mamahnya mungkin lagi mengerjakan pekerjaan rumah itu bagaimana? Wah ini welcome to the club, emang aku juga anak 3 ini. Kita bikin klub anak 3 gimana? Iya, ya, tapi karena kalau anakku kan udah 17 tahun ya, jadi itu bisa kita karyakan untuk bisa menjadi apa namanya support system buat adik-adiknya. Nah, tapi kalau misalnya baby, kemudian toddler dan balita gitu ya, itu luar biasa sih. Aku pertama ngucapin semangat ya Mams ya, pasti bisa. Nah, jadi yang Mams bisa lakukan yang pertama mulai sekarang, Mams kumpulin support system gitu ya, bisa neneknya, bisa kakeknya, pastinya suami gitu ya. Pokoknya semua yang bisa kita jadikan support system kita list dulu gitu. Sehingga kita bisa fokus kepada anak kita yang mana nih, misalnya mau fokus sama baby. Berarti anak toddler dan juga yang balita itu kita berikan fokus kepada hal yang lain supaya kita bisa apa ya mindful gitu ya dengan apa yang kita lakukan untuk anak kita yang sedang kita handle saat itu gitu. Jadi memang nggak mudah, tapi dengan perencanaan dan persiapan yang matang itu bisa aja dilakukan. Tapi Moms nggak bisa sendiri gitu. Kita kan makhluk sosial ya, jadi kita butuh orang lain untuk menjadi bagian dari kehidupan kita juga gitu. Jadi jangan semua dilakukan sendiri, yang ada bisa burn out, bisa lelah gitu ya. Dan ketika seorang ibu itu lelah, yang lain tuh terkena imbas gitu ya. Jadi itu harus mati dan sehat gitu. Ya, jadi sehat fisik dan juga sehat mental. Nah, jadi kita butuh support system untuk bisa delegasi tugas. Ya, misalnya gini, kalau baby kan masalah menyusui itu udah nggak bisa diganggu gugat ya, nggak bisa didelegasikan gitu kan ya. Nah, jadi Moms perlu waktu yang memang benar-benar
nyaman, aman, tenang gitu ketika menyusui. Sehingga waktu itu bisa didelegasikan ke support system yang lain untuk menjaga toddler dan balitanya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti itu, Mami. Nah, terima kasih nih Kak Fabiola. Ada lagi Kak yang bertanya juga nih, support system seperti Oke, apa nih supaya kita bisa siap mental menghadapi lingkungan yang full gadget? iya tadi yang kita udah bahas juga tuh, Moms, yang udah dengan Momin. Kita bahas tentang tadi yang Momin tanya, kenapa sih kok tetap dilakukan juga gitu ya? Nah, kalau kita memilih lingkungan yang salah pola pikir gitu ya, yang pola pikir yang tadi itu yang kita udah bahas, ya udah deh demi pendidikan, ya udah deh demi teknologi, ya udah deh demi ini dan itu, susah buat kita untuk bisa apa ya tetap konsisten gitu ya dengan apa yang tadi kita sudah rencanakan. Jadi pemilihan grup gitu atau lingkungan sosial yang punya apa ya pola pikir yang sehat gitu ya, artinya sehat terhadap gadget ini yang perlu kita cari. Misalnya punya batasan baik dalam waktu maupun konten gitu ya, kita bisa saling sharing misalnya gitu ya. Kemudian kita kalau tukeran itu aplikasinya positif semua misalnya. Jadi support system yang memang bisa mendukung perencanaan atau persiapan kita untuk bisa mengenalkan anak-anak pada teknologi sehat dalam bermain gadget. Itu mungkin. Oke, terima kasih sekali nih buat Kak Fabiola untuk materinya ya, sangat insightful gitu. Karena banyak informasi juga nih, informasi-informasi baru yang bisa Momin bahkan para moms di sini juga dapatkan gitu. Nah, mungkin nih buat Kak Fabiola boleh memberikan closing statement nih buat para moms di sini. Oke, ya, jadi pesan aku sih sebenarnya sederhana ya, Momin ya, mau semua. Tadi di awal itu kan kita pernah bahas bahwa teknologi atau gadget itu bisa jadi kawan, bisa juga jadi lawan, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau jadikan itu sebagai kawan, ya kitanya pertama harus memberikan contoh bagaimana cara bergadget ria itu dengan sehat, gitu ya. Kitanya harus menjadi contoh bagaimana bisa memilih konten-konten yang positif, gitu. Yang pertama. Yang kedua, kita juga harus punya banyak ide yang kreatif untuk menyeimbangkan ketika kita membatasi anak. Jadi jangan kita misalnya bilang, ya udah kamu nggak boleh main gadget ya, terus aku ngapain? Iya, ngapain ya gitu. Jadi yang kedua kita harus punya list daftar yang bisa kita lakukan sebagai pengganti bermain gadget. Misalnya di dalam rumah nih, baca buku bareng, main alat musik, masak, dekorasi rumah, dekorasi kamar, bikin hasil karya dan lain sebagainya. Kemudian di luar rumah bisa berkebun, bisa permainan tradisional kita kenalkan gitu kan ya. Kemudian main sepeda, olahraga, aduh banyak banget gitu ya. Itu kita bisa lakukan supaya bermain gadget ini bukan hal yang utama dilakukan anak-anak toddler. Gitu. Yang terakhir adalah perlu sadari bahwa waktu toddler ini nggak akan kembali, Mas. Jadi pastikan anak-anak kita bertumbuh dan berkembang dengan optimal, dengan screen time yang juga membantu optimalisasi dari tumbuh kembang anak kita tercinta. Seperti itu, Momin. Oke, terima kasih sekali Kak Fabiola. Oke nih, Sama. sebelum kita menutup bincang Momi di sore hari ini, Vitami mau bagi-bagi hadiah juga buat para moms di sini yang dari tadi menyimak ya dan ikut aktif nih pada materi yang tadi telah disampaikan oleh Kak Fabiola. Mungkin nih buat Kak Fabiola boleh nih untuk kuisnya, untuk pertanyaannya boleh silakan disampaikan Kak. Nanti dijawab nih buat para moms di sini. Oh, oke. Aku cari pertanyaan yang mudah aja ya. Boleh. Oke. Sebutkan batasan waktu bermain gadget yang sesuai untuk anak usia 5 tahun ke bawah. Silakan. Jadi batasan bermain gadget untuk usia 5 tahun ya, Kak ya? Iya. Oke, yuk boleh Iya. nih siapa nih? Kira-kira siapa ya buat para moms di sini yang berkesempatan mendapatkan e-wallet nih dari Vitami? Boleh nanti buat Kak Fabiola, boleh mungkin kira-kira ada, apakah ada yang sudah menjawab, berhasil menjawab yang cepat dan juga tepat mungkin? Boleh dari Momin
aja deh yang paling cepat dan tepat nih. Oke. Aku mengikuti. Oh, jadi tadi dari admin kita supaya lebih apa ya, supaya lebih fair gitu Kak. Jadi dari Kak Oh, Fabiola oke. gitu. Oh, gitu Ya, ya. Oke, oke, supaya baik, lebih baik. fair aja gitu Kak. Oke, siap, siap, siap. Kalau gitu, Kalau enggak diacak aja nggak apa-apa Kak Fabiola. diacak. Oh, gitu ya. Boleh. Oke, oke. Sebentar ya. Ya, aku soalnya scrollingnya. Oke, ini sebentar. Yang mana ya? Hmm, Yang paling awal atau mungkin sekena nih di jarinya Kak Fabiola, kira-kira siapa yang memenangkan seperti itu Kak? oke, kalau gitu, ntar aku belum selesai nih. Nah, oke. Satu. Adinata Andrian. Oke, jadi buat kakak Oke. Adinata underscore Andrian ini ya kak ya. Iya, Oke, iya. selamat nih buat Mams Adinata, kita pin ya untuk komennya. Oke, wah selamat Oke. buat Mams Adinata, selamat. Jadi nanti buat para pemenang bisa langsung DM ke Instagram Vitami ya kak ya. Oke, nah nggak kerasa juga nih Kak Fabiola, kita sudah berbincang ya, udah lumayan lama, hampir 1 jam ini Kak Fabiola. Iya, Mungkin nggak kerasa ini. iya mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Fabiola atas waktunya dan juga atas sharing juga ilmunya dengan followers Vitami juga. Jadi buat para mams juga nih yang tadi mungkin ketinggalan atau mungkin pertanyaannya masih belum terjawabkan, boleh langsung aja nanti mampir gitu ya ke Instagramnya Kak Fabiola, ada di Fabiola Priscilla gitu ya kak ya. Priscila. Priscilla. Iya. Oke, ada nih, boleh ada di atas sebelah sini nih. Oke, jadi buat teman-teman, buat para moms boleh langsung aja gitu ya, mau bertanya-tanya, mau konsultasi, boleh langsung aja follow akunnya Kak Fabiola gitu. Nah, buat Silakan, Kak Fabiola, Mas. iya buat Kak Fabiola terima kasih sekali. Semoga Terima kasih, di pertemuan Mimin. selanjutnya kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali Kak Fabiola. Terima kasih banyak, Mimin. Terima kasih, Mas semua. Iya, Terima terima kasih, kasih. Sama. Ketemu lagi. Sampai jumpa Kak Fabiola. Oke nih, gimana nih? Oh, selamat juga ya buat kakak Adinata, buat Mams Adinata underscore Andria, nanti boleh langsung aja DM gitu ya ke Instagramnya Vitami. Nah, sekarang saatnya kita mengumumkan giveaway yang kemarin apa sih namanya, botol ya? Ya, temukan botol Vitami. Nah, jadi kita sudah ada pemenangnya sayangku. Itu untuk pemenangnya ada di Momi Faris 22 Momi Faris 22. Kirain cepet-cepetan, iya kakak, untuk mams di sini karena tadi pemilihannya itu ada di bukan aku kak, tadi pemilihannya itu ada dari Kak Fabiola ya kakak ya. Jadi kita udah fair nih dari Kak Fabiola. Terima kasih Kak Fabiola. Nah, jadi untuk pemenang giveaway-nya itu ada @momifaris22 gitu. Jadi buat Mami Faris ya dan juga buat Mams Adinata nanti boleh langsung aja DM ke Instagram Vitami. Oke, jadi karena waktu kita sudah habis ya Mams ya, karena waktu kita sudah habis, untuk Mami di sini juga harus selalu stay tune, juga ikuti sosial media Vitami untuk mendapatkan informasi dan juga hiburan dari kita gitu. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan juga di bulan depan gitu ya. Di bulan depan sampai jumpa di Bincang Mami ke-15. Bye-bye.